Usia muda bukan halangan untuk menjadi sukses. Ilmu dan koneksi akan membantumu mencapai apa yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Timothy Ronald yang mendapatkan 1 miliar pertamanya ketika berusia 20 tahun melalui pasar modal. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagi yang belum kenal Timothy Ronald, dia boleh dibilang merupakan financial influencer yang terkenal di TikTok. Timothy pun tidak langsung pertama kali terjun ke dunia pasar modal. Awalnya dia mulai dengan berbisnis dulu, baru kemudian belajar lebih dalam soal saham. Oke, kita simak ya kisahnya. Timothy mengaku kalau sejak kecil dia adalah anak yang cukup nakal. Orang tuanya seringkali dipanggil ke sekolah akibat kelakuannya. Namun ketika kecil, dia punya kebiasaan yang cukup unik. Timothy suka sekali membaca komik tentang tokoh dunia, seperti Bill Gates, Warren Buffett, Enzo Ferrari, dan sebagainya. Bahkan setiap kali pulang sekolah, dia langsung membaca komik tersebut. Tidak jarang juga, beberapa komik dibaca berulang kali. Kisah para tokoh dunia menginspirasi Timothy dan membuatnya bertanya-tanya kenapa orang tersebut bisa sukses. Ketika dia masuk SMP, sifat nakalnya masih sama dan bahkan dia pernah diskors di sekolah. Timothy saat itu sedang keranjingan main game online bernama League of Legends. Bahkan dia sempat mencapai ranking 2 di Indonesia. Timothy bersama tim online game player lainnya berhasil masuk dalam sejenis turnamen game online pada masa itu. Namun karena hadiah dari turnamen saat itu tidak begitu besar, Timothy menjadi joki gamer dan sebulan dia bisa mendapatkan 800 hingga 1 juta rupiah. Ini adalah momen pertama kalinya dia mencari uang sendiri. Saat itu, dirinya belum mengenal soal investasi saham. Uangnya lalu dihabiskan untuk membeli peralatan komputer, mulai dari mouse hingga keyboard. Ketika Timothy masuk SMA, dia mulai mencari-cari bagaimana caranya mencari uang, cara menjadi kaya. Inilah yang kemudian buat Timothy memulai usaha impor barang. Dia lalu mengimpor barang dan menjualnya di Tokopedia. Salah satunya yaitu pomade Suavecito. Usahanya pun lalu ramai, namun di sisi lain, tiba-tiba saja rumahnya didatangi oleh petugas yang bawa surat kalau produk yang dijual tidak memiliki izin BPOM. Hal ini merupakan pelajaran bagi Timothy bahwa bisnis itu harus punya izin. Perjalanan bisnisnya pun berlanjut. Dia pun lalu berjualan banyak barang impor, misalnya seperti sedotan stainless boba, dan sebagainya. Kenakalan Timothy berlanjut hingga kuliah. Waktu itu, dia seringkali bolos saat seminar di kampus. Suatu hari, ketika mau bolos seminar, Timothy ketahuan dan dipaksa oleh dosennya untuk duduk di bangku paling depan. Waktu itu seminar yang dibahas adalah soal startup. Karena dia terpaksa harus mendengar seminar itu sampai habis, Timothy lalu bertanya kepada pembicara beberapa hal soal startup. Karena sebelumnya, dia sudah punya pengalaman berbisnis. Pembicaraan ini lalu berlanjut di luar acara. Timothy pun memberikan beberapa saran pengembangan media sosial kepada pembicara tersebut. Hal ini lalu memantik minat dari pembicara itu, yang akhirnya menjadi mentor pertama Timothy. Dia pun lalu direkrut untuk bekerja sebagai marketing eksekutif di perusahaan tersebut. Namun karena kinerjanya yang bagus, beberapa klien malah tertarik dengan Timothy secara langsung. Akhirnya, Timothy pun keluar dan membuka agensi sendiri. Saat itu, dia sudah punya penghasilan 20 hingga 30 juta sebulan saat masih kuliah. Hingga akhirnya, dia bisa mendapat 100 juta pertamanya saat berusia 19 tahun. Selain berbisnis, Timothy juga mulai mendalami pasar keuangan sejak usianya 15 tahun. Waktu itu dia mulai terjun ke dalam dunia aset kripto dan mata uang forex. Setahun berikutnya, Timothy baru mulai masuk ke pasar modal. Dia masih ingat saham pertama yang dia beli, yaitu BBCA. Saat itu ketika harganya baru naik sedikit, langsung buru-buru dijual. Timothy mengakui saat itu dia masih kurang ilmu, sehingga belum memahami pasar modal. Dia pun lalu mempelajari saham secara mendalam. Timothy menggunakan dana yang berasal dari keuntungan bisnis, kemudian diinvestasikan ke pasar modal. Inilah yang membuat portofolio sahamnya bisa besar dan untung ratusan juta dari pasar modal. Hingga akhirnya, dia bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya di umur 20 tahun. Saat ini, selain aktif memberikan edukasi soal saham di akun sosial medianya, Timothy juga sedang merintis platform edukasi finansial bernama Ternak Uang. Dia punya cita-cita untuk mencetak 10 juta investor baru di Indonesia.
Ada beberapa hal yang menjadi kunci sukses Timothy. Pertama, jangan takut gagal. Ini merupakan mindset dirinya saat membuka usaha sejak usianya masih sangat muda. Bagi dia, gagal itu urusan nanti. Yang paling penting adalah coba dulu aja. Pikirannya sesederhana, yang penting bisa makan dan tidur, maka dia punya peluang untuk mengejar mimpi yang dia inginkan dalam hidup. Kedua, jangan fokus pada modal berupa uang. Dalam berbisnis, Timothy bercerita kalau dirinya juga tidak berasal dari keluarga kaya raya dan punya koneksi yang luas. Waktu awal berbisnis, dia hanya diberikan modal Rp300.000 dan uang tersebut digunakan untuk beli pomade, lalu kemudian dijual kembali. Modal lainnya yaitu ketika dia membuka akun saham. Ibunya memberikan dia modal Rp2 juta. Selain itu, Timothy berusaha sendiri untuk bisa sampai ke titik sekarang. Itulah mengapa dia menekankan pentingnya ilmu dan koneksi daripada uang. Ketiga, mindset soal uang. Mungkin bagi sebagian orang, uang adalah alat tukar. Tapi bagi Timothy, uang adalah hasil dari penciptaan nilai. Semakin besar nilai yang kita berikan, maka begitu juga dengan uang yang didapat. Keempat, pentingnya pengetahuan soal investasi. Ketika berhasil mengumpulkan 1 miliar pertamanya, Timothy sadar kalau pendapatan sebesar apapun tidak ada artinya apabila dia tidak mengerti caranya investasi atau menyimpan uangnya. Dia mencontohkan petinju dunia Mike Tyson yang pernah bangkrut pada tahun 2003. Saat itu, Mike kehilangan seluruh uangnya dan dalam kondisi berhutang sebesar $23 juta. Padahal di puncak karirnya, Mike bisa menghasilkan $300 juta. Timothy mencontohkan bagaimana dia mengelola uangnya sendiri. Misalnya, pendapatan dia mencapai 400 juta sebulan. Dia membagi 50% untuk diinvestasikan kembali, sedangkan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini telah dia lakukan saat pendapatannya masih kecil. Nantinya, hal ini akan membantu kita di masa depan. Timothy mencontohkan kalau dirinya pribadi selalu menyisihkan pendapatan untuk dimasukkan ke dalam rekening saham. Lalu ketika Maret 2020, saat kondisi pasar saham sedang crash, Timothy yakin itu saat yang tepat untuk menginvestasikan seluruh uangnya yang telah ditabung selama 4 hingga 5 tahun. Inilah yang kemudian membantu dia untuk menjadi miliarder saat usianya 20 tahun. Kelima, jangan suka cari alasan. Timothy menekankan, banyak orang ketika mendengar kesuksesan orang lain selalu punya mental block kalau merasa orang lain bisa sukses karena punya privilege, khususnya dalam hal punya modal yang besar. Bagi dia, modal jangan selalu jadi alasan untuk tidak memulai. Timothy memberikan contoh. Misalnya ada orang yang beralasan tidak punya modal, tapi ketika dikasih modal 1 miliar, kemudian pasti akan ada alasan berikutnya. Ide bisnisnya apa ya? Ketika diberikan ide bisnis, lalu muncul pertanyaan baru. Bagaimana cara marketingnya? Ketika diajarin cara marketingnya, kemudian pasti akan ada pertanyaan lagi. Gimana soal rantai produksinya? Pertanyaan ini tidak akan pernah selesai dan akan selalu menjadi alasan seseorang untuk tidak memulai sesuatu. Ketika melihat orang lain sukses, biasakan untuk tidak iri dan mencoba berpikir bagaimana caranya untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu inginkan dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.